lagi bareng aku di Tutor Edukasi. Yang kali ini kita akan membahas sebuah operasi bilangan dalam bentuk negatif dan positif. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan mengenai operasi bilangan. Namun pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengoperasian bilangan positif dan negatif. Oke teman-teman. Teman-teman masih ingat nggak? Kalau angka 2 ini artinya 2. Tapi kalau minus 2 ini artinya minus 2. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai 2 positif dan 2 minus. Lalu gimana sih pengaplikasiannya dalam operasi bilangan pada matematika? Simak video selengkapnya ya teman-teman. Oke, yang pertama, untuk memudahkan teman-teman memahami antara 2 positif dan negatif 2 itu bisa kita jabarkan dalam sebuah analisa. 2 berarti memiliki 2, sedangkan minus 2 memiliki arti hutang 2. Oke teman-teman, 2 positif ini artinya memiliki 2, sedangkan minus negatif artinya hutang 2. Oke, misalkan ada pecahan seperti ini teman-teman. 4 diambil 2. Kalau operasi bilangan sederhananya 4 diambil 2 sama dengan 2. Namun dalam operasi kali ini kita akan mengerjakannya dengan menggunakan logika memiliki dan hutang. 4 min 2. Memiliki 4 angka, atau misalkan kita artikan dalam bentuk mangga, memiliki 4 mangga dan dia hutang 2 mangga. Berarti dia memiliki 4 mangga, kemudian dia hutang 2 mangga. Untuk membayar utangnya ini, maka 4 mangga yang dimilikinya diambil atau dikurangi dengan hutang yang dimilikinya. Jadi tinggal 2. Oke. Jawabannya sama, tapi konsepnya kita rubah dari memiliki dan hutang. Lanjut ke soal berikutnya. Soalnya seperti ini teman-teman. Oke, soalnya sedikit berbeda. Hutang 3, dia memiliki 5. Misalkan, dia hutang 3 perak, tapi dia memiliki uang 5 perak. Berarti untuk membayar hutangnya itu, dia harus mengurangi dari uangnya. Uangnya 5 dibuat membayar hutang 3 perak. Berarti tinggal berapa? Tinggal 2. Oke? Sampai sini apakah konsepnya dapat dipahami? Lanjut. Minus 4. Minus 4. Ingat, kita pakai konsep hutang-hutangan lagi. Hutang 4, hutang lagi 4. Hutang 4, hutang lagi 4. Berarti dia punya hutang 4 ditambah lagi hutangnya 4. Berarti utangnya 4 2 kali. Berarti berapa? Minus 4 ditambah minus 4 sama dengan good job, minus 8. Karena hutang 4, dia hutang lagi 4, berarti total hutangnya adalah minus 8 atau utang 8. Next step. Misalkan 10. Ingat teman-teman, dari pengoperasian bilangan positif dan negatif, tanda positif ini kalah atau melemah. Kalah atau melemah. Di poin ini teman-teman punya 10 uang, kemudian teman-teman hutang 2 uang. Jadi teman-teman punya 10 uang, teman-teman punya hutang 2 uang. Otomatis 10-nya teman-teman harus digunakan untuk melunasi 2-nya. Berarti 10 diambil 2 sama dengan 8 ditambah minus 3. Ingat teman-teman, dalam pengoperasian bilangan positif dan negatif, tanda plusnya ini melemah. Jadi ini melemah, kita coret saja, tinggal 8 minus 3. Kalian punya uang 8, kemudian kalian utang 3. Punya uang 8, utang 3. Otomatis 8 uang kalian ini digunakan untuk membayar
3 utang kalian. Jadi 8 diambil 3 tinggal, iya benar sekali, 5. Gitu ya teman-teman. Misalkan lagi teman-teman, kita tadi pakai uang, terus kita kembali ke analogi mangga. Analogi. Misalkan jika ada operasi seperti ini teman-teman. Teman-teman punya utang 11 mangga. Teman-teman punya utang 11 mangga. Kemudian teman-teman punya 4 mangga. Teman-teman punya 11 mangga, kemudian teman-teman punya 4 mangga. Jadi mangga 11-nya yang utang teman-teman ini harus dikembalikan dengan 4 mangga yang teman-teman punya. Berarti otomatis utang 11 ini diambil 4, sisa berapa? Sisa 7. Utangnya jadi 7. Utang 11 dibayar 4, sisa 7. Kemudian dikurangi 2. Ini teman-teman utang 7, utang lagi 2. Teman-teman utangnya sisa 7, utang lagi 2. Berarti tinggal berapa utangnya? Iya, benar sekali, 9. Mudah bukan teman-teman? Misalkan lagi teman-teman punya 10 mangga, kemudian teman-teman utang 12 mangga, kemudian teman-teman punya 5 mangga. Oke teman-teman punya 10 mangga, kemudian teman-teman utang 12 mangga. 10 mangga, kemudian teman-teman utang 12 mangga. Jadi teman-teman harus mengembalikan 12 mangga ini. Karena teman-teman masih punya 10 mangga, berarti sisa utangnya tinggal berapa? Tinggal 2. Terus ternyata teman-teman punya 5 mangga. Utang mangganya 2, teman-teman punya 5 mangga. Jadi utangnya dikembalikan. Sisa berapa? 5 diambil 2. Sisa 3. Mangganya teman-teman 5 dibuat bayar utang 2 mangga. Jadi mangganya tinggal 3. Oke, next lagi kalau misalkan teman-teman seperti ini. Teman-teman utang 7 mangga, teman-teman utang lagi 3 mangga, teman-teman utang lagi 2 mangga. Berarti total utangnya ada berapa? 7 tambah 3, 10. Jadi utang 10 mangga. Ditambah utang lagi 2 mangga. Jadi total utangnya teman-teman adalah 12. Oke. Mudah bukan? Pengoperasian dalam positif dan negatif. Ingat teman-teman, ini akan lebih mudah jika teman-teman mengerjakannya tuh menggunakan analogi. Minus itu dianalogikan utang, sedangkan plus teman-teman bisa analogi punya. Berarti yang teman-teman miliki, sedangkan utang yang teman-teman dapatkan dari orang lain. Oke teman-teman, untuk lebih memudahkan pemahaman teman-teman mengenai operasi bilangan positif dan negatif, di sini aku ada 3 soal yang bisa teman-teman kerjakan di kolom komentar ya. Ingat teman-teman, dalam memahami pelajaran matematika itu memang kadang harus membutuhkan effort. Jadi apa sih yang sebenarnya lebih mudah kita pelajari? Apakah menggunakan analogi atau menggunakan cerita atau apapun yang jelas? Matematika itu menyenangkan jika teman-teman bisa memahami konsepnya. Dan konsep dalam pembelajaran kali ini yang saya berikan adalah dengan menganalogikannya dalam bentuk utang dan harta. Utang negatif, positif itu punya itu dapat diartikan harta atau juga memiliki. Jadi kalau yang negatif contohnya minus 2, yang positif 2. Jadi angka yang di depannya tidak ada tanda negatif itu berarti positif. Oke teman-teman, ini ada 3 soal yang bisa teman-teman coba di rumah. Nanti kalau ketemu jawabannya bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, sekian materi pembelajaran kali ini. Jika ada pertanyaan, requestan materi atau apapun itu bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Terima kasih teman-teman telah menonton video pembelajaran kali ini. Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermakna, berkenan, dan menambah referensi teman-teman mengenai matematika dasar. See you in the next video and bye-bye teman-teman.